kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Chogaitu Kwaku. Film ini diproduksi oleh Bauren yang bergenre thriller. Film yang membangun di atas suasana drama di saat-saat pertamanya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang tertidur di kamarnya, dan ada pria misterius yang berjalan menghampiri kakek tua yang tertidur itu. Ternyata si pria ingin membunuh si kakek tua itu. Tiba-tiba ada seorang gadis yang datang untuk mencegah si pria yang ingin membunuh kakek tua itu. Dan di situ terlihat ada gadis lain, entah itu adik atau teman. Ia mencoba menolong si gadis, akan tetapi ia terdorong oleh pria misterius itu. Lalu si gadis mencoba menolong karena pria itu mencoba membunuh si adik. Seketika pria itu berhenti karena melihat kalung yang dipakai oleh si gadis. Ia bertanya kepada si gadis, "Dari mana kau mendapatkan kalung itu?" Si pria ingin merebut kalung itu dari si gadis, akan tetapi si adik memukul kepala si pria itu dari belakang sampai ia tidak disadarkan diri. Lalu ada seorang nenek tua yang berjalan menuju kamar untuk mengecek keadaan. Ketika sesampai kamar, nenek tua itu terkejut melihat kondisi kamar yang terbakar dan si kakek yang sudah mati. Lalu si nenek mengira bahwa yang membunuh si kakek adalah si gadis. Si gadis bilang bahwa bukan dia yang membunuh kakek tua itu, tetapi si nenek tidak percaya akan ucapan dari si gadis, dan si nenek pun ingin melaporkan si gadis ke pihak polisi. Tetapi si adik muncul dan langsung menusuk si nenek itu hingga dia mati. Si gadis dan si adik bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Dan inilah film Chogaitu Kwaku. Film diawali memperlihatkan seorang selebriti terkenal. Ia bernama Nyonya Queen. Nyonya Queen sedang melakukan sesi pembuatan iklan, dan di situ terlihat ia ditemani oleh seorang pria yang ternyata itu adalah suami Nyonya Queen. Ia bernama Jack. Di sela pembicaraan, Jack bilang kepada Nyonya Queen soal rancangan pernikahan mereka. Lalu Jack memberitahu Nyonya Queen kalau ada nomor misterius yang telepon terus-menerus. Dan Jack pun dipanggil oleh salah satu tim pembuat iklan itu. Ia pun pergi meninggalkan Nyonya Queen. Ketika Nyonya Queen angkat telepon itu, alangkah terkejutnya dia mengetahui bahwa yang menelpon adalah si pria misterius tadi yang ada di awal film, yang membunuh kakek tua itu. Dan ia mengancam Nyonya Queen untuk berhati-hati. Ia bernama Butch. Scene berpindah ke Nyonya Queen dan Jack yang sedang menemui orang untuk membicarakan soal pernikahan mereka. Di sela itu, Jack meninggalkan Nyonya Queen. Ia menemui seorang wanita, dan wanita itu memberi sebuah berkas kepada Jack. Scene melihatkan Nyonya Queen yang baru saja bangun tidur. Ia membukakan pintu rumah karena teman-temannya ingin berkunjung ke rumah dia. Ketika salah satu teman Nyonya Queen membukanya, Nyonya Queen terkejut karena isi dari kiriman tersebut adalah sebuah lukisan rumah tua, dan itu adalah rumah Nyonya Queen dulu yang terbakar. Scene berpindah ketika Nyonya Queen keluar dari lift. Dan ia sempat terdiam ketika melihat wanita yang pada saat itu dihampiri oleh Jack. Dan wanita itu ternyata adalah si anak kecil yang saya kira itu adiknya. Ternyata dia adalah teman dari Nyonya Queen yang menolong dia waktu kebakaran rumah dan membantu untuk mencegah Butch, si pria misterius yang tadi di awal film. Ia bernama Yen. Lalu mereka pergi ke tempat untuk melepas rasa rindu mereka dengan mengobrol berdua.
Tak lama kemudian, Yen diajak ke rumah Nyonya Queen dan mereka mengobrol mengenai Butch karena ia sudah dibebaskan dari penjara setelah 15 tahun. Dan Nyonya Queen berkata kepada Yen supaya masalah ini tidak sampai diketahui oleh calon suaminya yaitu Jack. Lalu kita dibawa flashback pada masa lalu Nyonya Queen dan Yen. Pada saat itu Nyonya Queen membantu Yen membersihkan luka di tangannya dan ia bertanya kepada Yen, "Di mana rumahmu?" Dan Yen pun berkata dia tidak ingin pulang karena jika dia pulang dia akan mengalami pelecehan oleh ayahnya sendiri dan dia meminta untuk tinggal bersama Nyonya Queen. Lalu scene berganti ke Nyonya Queen dan Yen yang sudah sampai di rumah masa lalunya tersebut. Di sini kita dibawa lagi untuk flashback ke masa lalu Nyonya Queen, di mana di situ Nyonya Queen ternyata adalah seorang pembantu rumah tangga dari si kakek tua yang bernama Pak Tan yang mati di awal film itu. Dan pria misterius itu atau disebut Butch adalah anak dari Pak Tan. Butch pada saat itu meminta warisan dari ayahnya karena Butch mengira selama ini dia tidak dianggap sebagai anak dan tidak diperdulikan sama sekali oleh Pak Tan. Tiba-tiba kembali ke masa sekarang. Butch sudah ada terlebih dahulu ada di rumah itu. Butch bilang mengenai kenapa kalung pada waktu itu ada di Nyonya Queen. Iya, ternyata diberi langsung oleh Pak Tan. Karena Nyonya Queen sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dan Pak Tan sangat bangga terhadap Nyonya Queen. Karena Butch sendiri tidak pernah memperhatikan Pak Tan. Ia mementingkan harta yang dimiliki Pak Tan. Di sini Nyonya Queen juga berkata bahwa semua warisan dari Pak Tan jatuh kepada Nyonya Queen. Itu sebabnya Butch makin marah kepada Nyonya Queen. Karena yang lebih berhak mendapatkan itu semua adalah Butch. Tapi Butch bilang kepada Nyonya Queen dia sudah tidak mementingkan harta lagi. Karena selama 15 tahun dia cuma mencari bukti yang bisa menyatakan bahwa Nyonya Queen pada saat kebakaran rumah ada di sana dan ia juga terlibat dalam pembunuhan nenek Butch. Lalu Butch ingin Nyonya Queen merasakan juga apa yang dirasakan Butch selama 15 tahun di penjara. Dan Nyonya Queen mencoba merebut kertas itu karena dia takut reputasi dia jatuh gara-gara masa lalunya dia. Akan tetapi, Butch lebih dulu pintar apa yang mau Nyonya Queen lakukan. Di situ terjadi pertengkaran hingga Nyonya Queen terjatuh. Ketika Butch mendekat Nyonya Queen, dari belakang muncullah Yen yang memukul kepala Butch dengan benda keras, sehingga Butch mati di tempat dan berlumuran darah. Nyonya Queen menyalahkan Yen karena kematian Butch yang menimbulkan masalah yang lebih besar. Di situ, Nyonya Queen emosi kepada Yen yang melakukan hal di luar apa yang dia inginkan. Dan seketika itu, Nyonya Queen pergi ke mobil untuk menelpon Jack. Tapi pada saat Nyonya Queen mencari handphonenya, ternyata handphonenya dibawa oleh Yen. Yen pun tidak mau memberikan HP-nya Nyonya Queen. Karena nanti masalah akan menjadi semakin besar. Karena Yen sudah membunuh Butch dan mereka pun sempat bertengkar sampai Yen dan Nyonya Queen terjatuh. Ketika Nyonya Queen berhasil merebut HP-nya, dia berlari menuju ke dalam rumah dan sebelum masuk, ia menoleh ke arah Yen yang ternyata Yen dan Butch sudah ada di mobil. Dan Nyonya Queen terkejut karena dia tidak menyangka jika Yen bersekongkol dengan Butch. Ketika masuk ke dalam rumah, ternyata benar, mayat Butch sudah hilang dan tadi yang Nyonya Queen lihat memang benar. Yen bersama Butch bersekongkol dan meninggalkan Nyonya Queen sendirian di rumah tua itu. Scene berganti di mana Jack dan teman-temannya sudah sampai di rumah tua itu. Ternyata Jack sudah curiga dari awal kepada Nyonya Queen karena ada sesuatu yang disembunyikan dari dia. Ketika Jack menemukan Nyonya Queen, ia langsung mengajak Jack segera pergi dari rumah itu. Tetapi Jack menenangkan Nyonya Queen terlebih dahulu agar tidak panik.
Nyonya Queen menjelaskan bahwa wanita yang ditemui Jack pada saat itu adalah Yen, wanita yang ingin menghancurkan karir Nyonya Queen, dan wanita yang tidak ingin Nyonya Queen hidup bahagia. Dan Jack pun berkata kalau tidak ada wanita yang ia temui bernama Yen. Lalu seketika terdiam. Ia menanyakan kepada Jack, kenapa Jack bisa tahu rumah ini? Dan Nyonya Queen berpikir bahwa Jack juga terlibat dengan Butch dan Yen. Di situ Nyonya Queen tidak menyangka akan hal itu. Nyonya Queen lalu mendorong Jack hingga terjatuh dan ia pun meninggalkannya. Ketika ia berjalan, muncullah Yen di belakangnya dan Yen berkata kepada Nyonya Queen kalau berhati-hatilah karena tidak ada orang yang tulus kepadamu, Nyonya Queen. Dan Nyonya Queen pun bertanya, kenapa kau kembali? Kenapa kalian bekerja sama ingin menghancurkan hidupku? Yen pun berkata, ia kembali karena untuk melindungi Nyonya Queen. Akan tetapi, Nyonya Queen selalu menyakiti hati Yen. Seketika itu, Nyonya Queen terkejut karena apa yang barusan dia lihat adalah ilusi atau pikiran dia sendiri. Dan di situ, Jack menghampirinya dan menegaskan bahwa tidak ada Yen di sini, dan Nyonya Queen ternyata dihantui oleh pikiran dia sendiri. Dengan kemunculannya Yen dan Nyonya Queen marah kepada Yen, ia membunuh Yen dan pada saat itu hingga tidak sadar bahwa yang dibunuh dia adalah calon suaminya sendiri yang bernama Jack. Karena pada dasarnya semua yang ada dari awal film adalah hal yang tidak nyata, dan itu adalah ilusi buatannya Nyonya Queen sendiri dan sampai menghantui pikiran dia. Pada dasarnya Nyonya Queen terkena gangguan psikolog. Dia dihantui oleh trauma pada masa lalunya oleh keluarganya sendiri. Dan ending film, Nyonya Queen ditangkap oleh pihak polisian dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton alur cerita film dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.